Jalan-jalan ke pasaraya, jangan lupa membeli mangga. Selamat datang kami ucapkan untuk Pekoners dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners semua, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Dengan saya kembali, Anggi Saputra sebagai podcaster pada kali ini. For your information nih Pekoners semua, kali ini kita kedatangan narasumber hebat kita. Nah, narasumber kali ini datang jauh dari luar Sumatera Barat. Nah, apakah narasumber kita kali ini Raffi Ahmad ataupun Nagita Slavina? Nah, untuk itu Pekoners semua, pada kesempatan kali ini kita masuk ke segmen Penong, Pekon Nongkrong. Nah, tanpa berbincang lama-lama nih Pekoners semua, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo kakak. Halo. Oke, nah boleh nih kak, sapa dulu Pekoners kita yang ada di rumah. Halo Pekoners. Oke, nah mungkin Pekoners semua penasaran nih, siapa nama narasumber kita pada kali ini. Nah boleh nih kak, diceritain sedikit ke Pekoners semua profil dari kakak sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Nurma Hidayati, bisa dipanggil Hida. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Hamsanwadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya semester 4. Jurusannya apa nih kak? Saya pendidikan ekonomi. Oh sama ya Iya, kak. sama. Nah, Pekoners semua, Kak Hida ini merupakan salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar yang jauh datang dari luar Sumatera Barat. Oke, kalau saya manggilnya siapa nih kak? Bisa. Kalau saya panggil ibu dari anak-anak saya boleh nggak kak? Apakah boleh? Enggak, bercanda, cuma bercanda. Saya manggilnya siapa nih kak? Bisa dipanggil Hida. Hida, oke. Ya. Nah berarti saya panggil Kak Hida ya kak. Ya. Nah, boleh nih kak diceritain ke Pekoners semua kegiatan kakak selama menjadi mahasiswa. Apakah ada ikut organisasi ataupun semacamnya gitu? Ini untuk di kampus asal apa di sini? Di kampus asal. Oke, kesibukan saya sehari-hari di kampus asal, saya mengikuti organisasi. Ada 3. Yang pertama itu ada HMPS Pendidikan Ekonomi. Terus selanjutnya itu ada PIKR Hamsanwadi, yang dimana PIKR ini adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang dimana di sana seperti yang kita ketahui ada kayak kakak tahu gini gak? Gini? Iya. Yang tahunya gini Duta Genre? Iya, Duta Genre. Oh, Duta Genre. Iya. Ini di berarti sini ketebak ya kak? Iya, ketebak. Ini ada kayak bilang tidak kepada pernikahan dini, nafsah, sama seks pranikah. Itu Duta Genre. Duta Genre. Iya. Itu slogannya selalu di PR itu mengarah ke sana. Terus yang terakhir itu ada Polka, yang dimana Polka ini Federasi Olahraga Kampus. Berarti itu aja ya kak, kesibukan organisasinya. Iya. Kalau untuk organisasi di luar kampus ada nggak kak diikuti? Belum. Belum ada. Internal semua, eksternal nggak ada. Oh belum ada ya kak. Iya. Nah apa nih kak alasannya mengikuti organisasi di dalam kampus dibandingkan di luar kampus gitu? Mungkin kalau di dalam kampus ini lebih kayak HMPS itu kita masuk sana itu lebih kayak mengenal dosen. Oh mengenal dosen. Iya, lebih dikenal dan lebih diketahui gitu. Terus pasti ada perbedaan antara yang ikut organisasi dan tidak. Kayak banyak relasi, lebih berani speak up, kayak di sana juga kayak pengalaman gitu. Kalau kuliah cuman kayak masuk kelas, pulang gitu, iya. Kayak gak ada rasanya gitu. Iya. Kalau mengikuti organisasi tuh kayak ada kesibukan gitu, menambah pengalaman juga, relasi seperti itu. Berarti berbeda ya kak. Kalau di UNP sendiri namanya itu HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen. Kalau di universitas kakak namanya tadi apa kak? HMPS. HMPS. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Nah udah berapa lama nih kak terjun ke dunia organisasi? Saya dari semester 1 udah mengikuti dari organisasi. semester 1? Iya. Untuk HMPS untuk tahun ini saya tidak ngikut, soalnya karena mengikuti PMM ini. Tapi untuk PIKR saya mengikuti 2 periode lagi. 2 periode? Iya, tahun ini lanjut masih ya kak? Lanjut. Berarti nanti jadi panitia seperti itu? Iya, seperti itu. For your information nih Pekoners semua, Kakak Hilda ini merupakan salah satu mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar. Nah, boleh nih kak diceritain apa alasan kakak untuk mengikuti PMM ini dibandingkan dengan kampus mengajar, MBKM, dan lain sebagainya? Mungkin alasan kenapa mengikuti PMM ya. Sebenarnya PMM itu kayak banyak untuk benefitnya dulu ya. Benefit PMM itu kayak kita bisa dapat
BBH. Apa itu Kak? Kata BBH, Nggak tahu. bantuan biaya hidup selama program, dan PMM juga pelaksanaannya kayak di luar daerah gitu. Jadi saya tuh kayak ini menarik banget gitu, mengekspor kota lain, daerah lain gitu. Nah PMM ini juga kayak memberikan pengalaman kayak teman baru, pengetahuan baru. Pastinya benefit yang paling saya dapatin itu ketemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yaitu Nusantara, yang dimana setiap orang itu memiliki karakter yang beda. Harus kayak kita tuh harus apa ya namanya, kayak menambah pengalaman lagi gitu, ketemu orang-orang baru. Menambah relasi tentunya. Iya, relasi tentunya. Karena kan seluruh Indonesia gitu. Iya, seluruh Indonesia. Iya. Terus kalau ditanya kenapa tidak program lain selain kayak KM, MSIB, mungkin selanjutnya setelah selesai PMM saya ingin mengikuti lagi program MBKM lainnya. Wah, MBKM. Itu MBKM-nya nanti rencananya mau kemana nih Kak? Selanjutnya sih kayaknya mau ini daftar KM, kampus mengajar. Oh, kampus mengajar. Wah, luar biasa sekali ya Pekoners, banyak sekali list yang sudah dibuat untuk Kak Hilda ini agar nanti bisa mengikuti pertukaran mahasiswa di semester berikutnya. Nah, selanjutnya nih Kak, kenapa Kakak memilih Universitas Negeri Padang dibandingkan dengan universitas lain? Boleh nih Kak diceritain sedikit? Oke, pertama itu kenapa milih di Sumatera Barat? Ya, Sumatera Barat. Saya juga suka makan nasi Padang. Nasi Padang. Kenal dengan Lamunomba nggak Kak? Tahu. Berarti Lamunomba sudah terkenal ya Kak? Iya, udah mungkin. Oke. Terus kenapa juga milih di Sumatera Barat? Sumatera Barat tuh kayak yang dimana adat budayanya tuh masih kental banget. Iya, betul sekali. Iya, kental banget. Kayak menarik gitu, apalagi bangunan-bangunannya kayak bergonjong iya, gitu bergonjong, kan, rumah adatnya unik banget. Dan terus Sumatera Barat ini khususnya Padang itu kayak masih ini religiusnya masih terjaga gitu. Iya, betul sekali. Itu sih karena Padang juga kayak tempat-tempatnya wisatanya kayak masya Allah banget, keren. Ada nggak Kak rekomendasi dari teman gitu? Ayo kita ngambil UNP nih untuk jadikan pertukaran mahasiswa seperti itu. Nah kebetulan dari saya sendiri, saya cuma daftar di kelas itu sendiri gitu. Dan dirinya pilihan pertama memang UNP gitu. Terus kalau ditanya kenapa milih UNP, karena UNP itu salah satu kampus negeri terbaik di Sumatera Barat. Nah UNP itu merupakan salah satu kampus yang terbaik di Sumatera Barat. Ada nggak Kak kayak dorongan dari orang tua ataupun teman untuk mengikuti kampus Merdeka ini Kak? Mungkin untuk dorongan enggak ya, soalnya saya itu keinginan sendiri gitu untuk ikut. Mungkin kalau support dari orang tua pasti selalu akan menemani perjalanan ini. Nah, dorongan orang tua itu merupakan salah satu hal terpenting ya kan Kak, untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Nah, boleh nih Kak diceritain kepada Pekoners yang ada di rumah, apa yang membedakan pendidikan ekonomi di Universitas Kakak dengan Universitas Negeri Padang? Boleh nih Kak diceritain sedikit? Oke, boleh. Kan di kampus saya tuh swasta. Oh, swasta ya Kak? Kenapa milih UNP juga karena ingin merasakan bagaimana sih rasanya kuliah di negeri gitu. Iya. Dan perbedaannya tuh lumayan ini juga ya, banyak gitu. Kalau di kampus asal saya itu di mana itu kita satu angkatan itu bakal punya satu kelas gitu kayak kelas A, B, C, D. Nah, sedangkan di sini berbeda. Di sini tuh kayak kita ngeluar kelas gitu. Iya. Setiap masuk kelas pasti temennya bakal berbeda-beda. Iya. Kalau di kampus asal teman kelas itu bakal sama terus sampai 4 tahun. Oh, sampai 4 tahun. Iya. Ya? Berarti dari semester 1 sampai semester 8 tetap sama gitu. Yang dimana yang nyamperin itu kita nyamperin dosen. Kan ini jatuhnya kalau di sini dosen yang nyamperin kita, gitu kan. Soalnya masuk kelas ini beda, masuk kelas ini lagi beda. Gitu. Terkecuali kayak di sini tuh kayak ada konsentrasi gitu juga. Iya, ada konsentrasi. Kalau di sana ada nggak Kak? Kampus asal nggak punya. Oh, nggak ada konsentrasi. Iya. Untuk mata kuliah juga udah kayak dipaketin. Iya, udah paket. Di sini kan milih sendiri gitu. Iya, milih sendiri. Itu sih bedanya. Dan untuk perkuliahan mungkin sama ya. Dan masya Allahnya dosen-dosen Pekon di sini tuh baik-baik, masya Allah baik-baik, seru juga, friendly, humble gitu. Ya benar sekali, dosen-dosen Pekon tuh sangat baik, apalagi dengan nilai, friendly, mudah didekatkan oleh mahasiswa. Benar kan Kak? Benar. Nah, for your information nih Kak, kalau di pendidikan ekonomi sendiri itu Kak ada 4 konsentrasi Kak. Nah, 4 konsentrasi itu nanti akan dipilih oleh mahasiswanya ketika mereka menginjak semester 3.
Nah, 4 konsentrasi itu yang pertama ada administrasi perkantoran, ada akuntansi, ada ekonomi koperasi, dan yang terakhir ada tata niaga. Nah, mungkin itu yang membedakan dengan Universitas Kakak dengan Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya nih Kak, saya pengen lebih tahu mendalam lagi tentang Kak Hida. Apa first impression-nya ketika ketemu orang-orang yang berada di Padang? Oke. Pertama kali menginjakan kaki di Padang ya, ramah-ramah sih. Ramah-ramah. Terus tapi sempat ke warung-warung gitu kayak lebih ke ini bahasa Minang. Iya, bahasa Minang. Kan kita pendatang gitu ya, kurang tahu gitu, kurang ngerti. Jadi seperti agak sedikit shock ya kata-katanya. Iya, kata-katanya. Terus sempat makan di warung-warung sini kan sekitar kampus gitu. Terus uniknya itu kayak setiap warung itu ada ininya, apa sih namanya? Nah, memang betul sekali nih Kak, kalau di Sumatera Barat itu kalau kita mau berbelanja di warung itu emang disediakan air untuk kita minum tanpa kita beli di warung sebelah seperti itu. Kalau untuk di Lombok emang semua warung tidak disediakan air atau bagaimana nih Kak? Mungkin ada sih beberapa disediakan, tapi kebanyakan itu nggak ada, jarang gitu. Berarti butuh mengeluarkan budget juga ya Kak kalau untuk mau makan. Meskipun sama-sama Barat nih Pokoners, tetap beda tentunya kultur yang ada di Sumatera Barat dengan di Nusa Tenggara Barat, Lombok tempatnya. Nah, selanjutnya nih Kak, saya pengen nanya lebih mendalam lagi bagaimana perbedaan suasana belajar di kampus Kakak dengan Universitas Negeri Padang khususnya di pendidikan ekonomi. Kalau terkait pembelajarannya lumayan culture shock ya. Soalnya di sini tuh kayak tugasnya lumayan banyak dibandingkan kampus asal saya sendiri. Lumayan banyaknya seperti mana nih Kak? Di sini tuh kan kayak setiap satu mata kuliah kayak ada kuis, ngisi forum diskusi, terus setiap pertemuan wajib ada tugas. Wajib ada tugas, memang betul Kak. Kalau di pendidikan ekonomi itu tugas itu wajib diberikan oleh dosen untuk mahasiswanya, biar mahasiswanya lebih cerdas lagi, gitu Kak. Masya Allah. Berarti selama melakukan perkuliahan, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen Kak? Mungkin kalau kesulitan pastinya setiap mata kuliah atau pelajaran memiliki tingkatan kesulitan masing-masing tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Kalau kita misalnya nih ada tugas sulit nih menurut kita, tapi kalau kita meyakini diri kita bisa dilakuin, pasti bakal mudah. Iya, mungkin. Berarti kalau di Universitas Kakak sendiri, kalau untuk tugasnya itu gimana cara dosen untuk memberi Kakak? Apakah setiap satu mata kuliah itu ada 3 tugas atau jarang sekali tugas diberikan oleh dosen? Di kampus asal itu jarang dikasih tugas. Jarang dikasih tugas? Iya, kalau tugasnya seperti apa tuh Kak? Apakah hanya tugas kelompok atau bagaimana? Tugas yang paling umum kayak tugas kelompok kayak presentasi di depan. Itu aja. Oh, berarti sangat berbeda ya Kak, Universitas Kakak dengan Universitas Negeri Padang. Mungkin karena ini juga ya, negeri dan swasta gitu. Mungkin kalau untuk perbedaan negeri atau swastanya mungkin tidak tahu ya Kak, mungkin dari dosennya sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, saya pengen nanya, ada nggak Kak dilema atau problematika ketika ikut pertukaran mahasiswa ini Kak? Mungkin untuk dilema awal pendaftaran itu ada ya, melihat program pertukaran mahasiswa ini dilaksanakannya termasuk bulan Ramadan juga. Nah, kebetulan saya tuh baru merantau pertama kali. Oh, pertama kali? Iya. Berarti asalnya asli dari Lombok Kak? Maksudnya saya tuh aslinya lahir di Sumbawa, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Iya, kebetulan tapi bapak Lombok, mama Sumbawa gitu. Namun tinggalnya di Sumbawa. Tinggal di Sumbawa, kuliah di Lombok, dan kebetulan di Lombok itu tinggal sama kakak, enggak kayak ngekos gitu, enggak. Jadi masih bisa merasakan kayak kehangatan rumah, masih bisa gitu. Nah, kesini tuh baru pertama kali merantau ke Sumatera Barat langsung. Berarti kemarin pas bulan Ramadan ataupun Hari Raya Idul Fitri nggak pulang kampung Kak? Enggak. Berarti kasihan sekali ya Kak, setelah sholat Id langsung ke kamar langsung nangis gitu. Oh, langsung tidur. Kalau kami sih Kak langsung pergi ke rumah tetangga minta THR gitu. Berarti berbeda ya Kak? Beda banget. Oh, sangat berbeda. Vibes-nya beda juga. Pertama kali merantau, lebaran di kampung orang.
puasa apalagi kan tuh sebulan tuh ya ngerasain homesick banget sih. Tapi kasihan ya kak. Iya. Ikut perhatiin nih kak. First time nggak pulang kampung dan lebaran. Iya, di Apa rasanya nih kak? Apakah ada rasa sedih atau bagaimana? Boleh diceritain nih kak? Sedih sih pastinya ada ya, soalnya kalau jauh dari keluarga gitu, apalagi vibes-nya tuh lebaran gitu kan, kayak. Tapi kalau mikir-mikir PMM ini kan sekali kuliah gitu juga, kayak ya udah nggak apa-apa sekali doang gitu, kayak ya udah kayak nenangin diri sendiri gitu, nggak apa-apa gitu. Berarti setelah sholat id langsung ke kamar tidur atau ada silaturahmi dengan teman-teman yang lain atau bagaimana kak? Sebenarnya sih ada kegiatan dari PMM sendiri, namanya tuh Lebaran Ceria. Lebaran Ceria, seperti apa tuh kak kegiatannya? Lebaran Ceria itu kegiatannya kita kumpulnya di MKU gitu, seluruh mahasiswa Inbon PMM UNP, yang dimana ada 140 orang. Kita melakukan dikasih sama ketua MBKM. Dikasih kayak ketupat. Oh, kasih ketupat. Iya, ketupat, dikasih makan ketupat gulai, apa ya namanya itu, gulai ya? Gulai apa tuh kak? Gulai yang ada apa sih namanya, yang ada tempe gitu-gitu. Oh, toco. Oh iya, toco. Lebihnya tepatnya toco kak. Tapi ada juga gulai yang ada kayak buah nangka, apa sih? Oh, itu cumbada. Oh iya, di Padang. nggak tahu, bahasa sininya nggak tahu. Kalau di sana nggak tahu namanya apa kak? Namanya tetap ini, kalau di sana lontong sayur gitu. Oh, lontong sayur. Beda sebutan, beda daerah, tapi sama. Kalau di sini lontong sayur tuh kayak pecel gitu kak. Nah, di Lombok kita ada namanya pecel bebero. Apa tuh kak pecel bebero? Pecel bebero itu kayak bumbu kacang, bebero itu kayak bumbu mata gitu yang isinya itu ada tomat, terasi, garam, pixin, diulek. Diulek? Iya. Terus rasanya gimana kak? Kalau ada tomat gitu diulek Iya, sama kacang? cabe. Enggak, sama cabe? itu dicampur. Kalau pecel bebero dicampur. Itu enak banget. Di sini tuh nggak ada bebero. Nggak ada? Iya, di sini juga kayak makanannya nggak suka asin gitu kan ya. Kalau di Lombok itu suka pedes. Suka pedes? Iya, kultur coknya di situ, di sini itu sih nggak ada makanan yang pedes banget. Mungkin ada tapi nggak terlalu kayak di Lombok. Lombok juga kan sebutannya Lombok itu cabe. Iya, cabe. Tahu kan Lombok itu cabe? Iya. Boleh nih kak, nanti dibuatin untuk aku pecel beberoknya untuk ngerasain bagaimana lidah dari orang Lombok itu. Iya, boleh. Apakah berbeda dengan saya orang dari Sumatera Barat atau bagaimana kak? Boleh kan? Boleh. Kapan ditunggu ya kak? Kapan-kapannya kapan nih kak? Kapan Kak Anggino. Oh, oke kak. Nah selanjutnya nih kak, saya pengen nanya, ada nggak kak kendala kakak mengikuti PMM ini dari awal pendaftaran sampai lulus ke universitas yang kakak tuju? Untuk kendalanya pasti setiap proses pasti selalu ada. Awal daftar itu saya sempat sudah konsul kepada Kaprodi gitu terkait PMM ini. Awalnya dibolehkan, namun beberapa hari ada beberapa hari kemudian tiba-tiba Kaprodi mengeluarkan kayak dari semester 1 ke 3 tidak boleh mengikuti program MBKM. Di situ down lah, semangatnya kayak oh kok gitu kayak udahlah, kayak udah nggak usah ikut PMM tahun ini, mungkin bisa tahun depan lagi. Nah kaderolnya setelah beberapa hari penutupan PMM keluar lagi surat edaran dari akademik terkait kalau maksimal semester 3 ke atas boleh mengikuti PMM. Nah di sana tuh baru jor-joran tuh ngurus berkas segala macam, kayak surat kesehatan, ngurus ATM, ngurus berkas lah gitu. Berarti emang udah ada niatan dari awal nih kak untuk ikuti PMM gitu? Sudah. Wah luar biasa sekali perjuangan kakak ya kak untuk mengikuti PMM di Universitas Negeri Padang. Luar biasa sekali kak. Nah setelah kakak menghadapi beberapa rintangan ataupun kendala untuk mengikuti PMM ini, apakah ada kayak down gitu untuk mengurus berkas-berkasnya atau bagaimana? Mungkin dikarenakan tadi kakak bilang ada beberapa hamin gitu penutupan pendaftaran, kakak mengurus berkas-berkasnya secara cepat seperti itu. Mungkin untuk down enggak ya, soalnya kayak udahlah tawakal tuh Allah gitu. Kayak yang penting udah berusaha, udah kayak ngurus berkasnya juga udah kayak sendiri kesana kemari sendiri gitu, kayak naikin diri sendiri kayak pasti bisa nih gitu. Nah, tadi kakak sudah bilang nih pas di awal kalau di UNP sendiri khususnya di pendidikan ekonomi itu tugasnya yang luar biasa diberikan oleh dosen.
Nah, tentu ada perbedaan dong dari universitas kakak sendiri dengan UNP. Nah, untuk itu bagaimana kakak memanage waktu agar tetap menyelesaikan tugas itu dengan pekerjaan yang lain? Kak, boleh diceritain sedikit? Mungkin untuk manajemen waktunya itu mungkin pada saat melakukan hal yang prioritas terlebih dahulu. Misalnya nih tugasnya nih deadline-nya 1 minggu, mungkin lebih mendahulukan pekerjaan tugas dari kampus dulu. Soalnya di PMM itu juga banyak kegiatannya, kegiatan kayak ada modul Nusantara namanya. Iya, betul sekali. Modul Nusantara itu ada di sana ada inspirasi, kebinekaan, kontribusi sosial dan refleksi. Nah itu di sana juga kita menyesuaikan. Soalnya di sini saya ngambil dari Senin sampai Jumat gitu mata kuliah. Berarti Sabtu sama Minggu itu kegiatan PMM? Iya, Sabtu sama Minggu biasa dilakukan kegiatan PMM gitu. Itu sudah dikasih rekomendasi dari LO juga. Di sini namanya LO, mentor gitu dalam kelompok. Di sini di PMM itu ada kelompok gitu, kayak kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu dibagi gitu, biar enak dipantau gitu. Berarti tadi kuliah hari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu kegiatan PMM. Itu sibuk banget dong Kak, nggak ada istirahatnya. Di sini tuh serasa produktif banget. Iya gitu. Benar sekali, produktif sekali. Iya. Kayak itu pun misalnya kegiatan itu nggak Sabtu Minggu aja. Biasanya juga ada kumpul kelompok, kegiatan kelompok gitu, proker dari kelompok masing-masing dari PMM sendiri ada. Nggak harus Sabtu Minggu aja. Misalnya waktu luangnya ngambil di, misalnya kalau mau ngumpul nih pasti nyusahin dulu sama teman-teman lain. Ada mata kuliah nggak? Ada mata kuliah, nanti baru voting nentuin waktu dan harinya kapan gitu. Wah, luar biasa sekali, sangat padat ya Kak, dari hari Senin sampai Minggu full jadwalnya. Nah selanjutnya nih Kak, aku pengen nanya bagaimana cara Kakak untuk memberikan sedikit motivasi nih untuk pekoners-pekoners yang ada di rumah dengan kegiatan yang Kakak ikuti yang cukup padat untuk motivasi pekoners yang ada di rumah tetap semangat untuk menjalankan perkuliahannya. Mungkin untuk teman-teman Pekoners, untuk motivasinya ya jangan pernah menyerah dan tetap semangat, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan jangan pernah tetap upgrade diri untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Intinya kita harus membangun personal branding yang baik ya Kak. Benar. Nah, benar sekali. Oke Kak, nah selanjutnya kita akan masuk ke session game nih Kak. Nah untuk peraturan gamenya sendiri nih Kak, tebak kata. Nah tebak kata ini nanti muaranya harus menjalin chemistry agar kata itu bisa satu sama lain sama kita ucapkan Kak. Oke, seru sekali. Sudah paham ya Kak? Paham. Oke, nah untuk pekoners semua boleh nih tebak kata apa yang akan kami ucapkan nanti. Untuk pekoners yang benar akan dapat voucher 50.000. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita mulai ya Kak. Oke, boleh. Oke. 1, 2, 3. Rempah. Santan. Wih. Apa ya kata selanjutnya Kak? Apa ya pekoners semua? Aku udah nemu nih Kak. Aku juga nih. Oke. Kita mulai ya Kak. 1, 2, 3. Gulai. Apa ya? Minang gulai. Minang gulai apa ya yang Pikir-pikir dulu Kak. Bentar. Apa ya? Oke, aku udah nemu nih Kak. Oke. Oke, udah nemu Kak? Udah. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Rendang. Sama ya Kak? Iya, chemistry-nya dapat nggak? Chemistry-nya dapat ya Kak? Dapat. Oke. Sesuai dengan pepatah nih pekoners semua. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh cinta juga. Oke. Salah. Oke. Meleleh nih. Meleleh. Cuma bercanda. Oke. Selanjutnya nih Kak, kita akan tebak kata yang kedua. Oke, sudah siap Kak? Siap. Oke, kita mulai ya Kak. Boleh. 1, 2, 3. Pekon. Studio Pekon. Apa ya? Apa yang pekoners yang ada di rumah? Bentar, pikir dulu Kak. Studio Pekon. Oke, udah nemu nih Kak. Udah. Udah nemu Kak? Udah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Labor Pekobis. Wah, biasa sekali. Dapat banget. Bisa ya Kak chemistry-nya atau kita bisa menjalin hubungan seperti itu? Bercanda Kak, bercanda.
Wah, luar biasa sekali ya Pekoners semua. Games kali ini bisa menjalin chemistry antara podcaster dengan narasumber hebat kita pada kali ini. Nah, mungkin Pekoners semua yang ada di rumah tadi juga bisa menebak kata-kata yang kami ucapkan. Nah, Pekoners semua, gak kerasa kita sudah berbincang sangat lama dengan Kak Hida nih Kak. Nah, selanjutnya boleh nih Kak untuk closing statement untuk memberikan sedikit motivasinya untuk Pekoners yang ada di rumah. Oke, Pekoners, rekomendasi dari saya nih wajib banget sih ngikutin PMM karena setelah saya mengikuti PMM sendiri, saya setelah menginjakan kaki di ranah ini, saya lebih cinta akan Indonesia. Wah, biasa sekali. Mungkin sebelum menutup podcast pada kali ini, aku mau ngajarin kakak tagline PMM. Oke, boleh nih Kak. Apa tuh Kak Nanti tagline-nya? kalau aku bilang PMM 4UNP bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, Pakai gerakan ya. oke. Bertukar sementara Makna bermakna selamanya. selamanya. Oke, boleh nih Kak. Kita mulai ya Kak? Oke, Oke, boleh. langsung saja Kak. PMM 4UNP Bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, luar biasa sekali tagline-nya ya Kak. Oke, untuk Pekoners yang ada di rumah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Nah, mungkin Pekoners semua penasaran nih narasumber kita pada kali ini. Mungkin lebih mengenal mendalam lagi Pekoners semua untuk narasumber kita. Boleh nih Kak dipromosikan Instagram Kakak untuk Pekoners yang ada di rumah. Oke, nama Instagramnya? Iya, nama Instagram, bukan nama itu aja. Oke, Instagramnya namanya _NARHKM Hida. Wah, sulit sekali ya Kak. Enggak, itu cuma singkatan dari Hikmah. NRHKMH Hida. Oke, nah untuk Pekoners semua boleh nih nanti dicari Instagram dari Kak Hidanya dan saling follow memfollow. Tentunya follow nanti IG saya ya Kak. Boleh Kak? Boleh, boleh. Oke, kalau saya save WA juga boleh. Untuk Pekoners yang ada di rumah yang penasaran dengan video menarik dari podcast pendidikan ekonomi bisa langsung follow di sini. Oke Kak, sebelum kita penutup podcast kita kali ini, kita boleh nih Kak tagline dulu dari podcast pendidikan ekonomi. Oke, untuk tagline-nya nanti saya bilang podcast pendidikan ekonomi, langsung kita jawab sama-sama. The more you know, the more you grow. Oke, sudah paham Kak? Paham. Oke, kita mulai ya Kak. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Saya Anggi Saputra, Saya Andrik Hidayati. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.